Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penilaian surat berharga yang terdiri dari saya sendiri, Yanatul Aulia, Khairunisa, dan Rohibul Kilah. Perusahaan mengeluarkan berbagai jenis surat berharga jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dan jangka panjang. Surat-surat berharga atau sekuritas tersebut meliputi saham biasa, obligasi, saham preferen, dan bentuk lain penyertaan modal. Dalam proses penilaian sekuritas terdapat hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Semakin besar risiko yang dihadapi, akan semakin besar tingkat keuntungan yang disyaratkan dengan asumsi bahwa individu termasuk risk averter atau yang tidak menyukai risiko. Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Salah satu karakteristik utama pasar modal yang efisien adalah informasi tersedia untuk semua pelaku pasar modal. Terdapat 3 bentuk pasar. Yang pertama, weak form efficient market atau bentuk pasar efisien yang lemah. Yang kedua, semi strong form efficient market atau bentuk pasar efisien yang agak kuat. Dan yang ketiga adalah strong form efficient market atau bentuk pasar yang kuat. Nilai aktiva finansial bisa dicari dengan cara PV cash flow dikurangi dengan PV investasi, di mana PV investasi adalah nilai uang yang dibutuhkan investor untuk membiayai investasi suatu aktiva finansial pada saat ini. Nilai ini merupakan harga pasar atau market value atas suatu aktivasi finansial yang besarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Sedangkan PV cash flow adalah present value dari aliran khas yang akan terjadi di masa depan, yang besar kecilnya ditentukan oleh pendapatan atau capital gain dan bunga yang dihasilkan oleh investasi aktiva finansial. Sedangkan aktiva keuangan meliputi saham biasa, obligasi, letter of credit, euro, dolar, term deposit, sertifikat deposit atau sertifikat deposit, saham preferen dan bentuk lainnya. Aktiva real adalah berbagai bentuk aktiva tak bergerak seperti tanah, bangunan, peralatan, dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan callable bond adalah obligasi yang tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Convertible bond adalah obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk merubahnya menjadi saham. Non-convertible bond adalah obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. Sedangkan Eurobond adalah obligasi dalam mata uang asing dan dijual di luar negeri. Beberapa debitur juga dapat menerbitkan obligasi dengan mata uang setempat di mana obligasi itu ditawarkan, yang disebut dengan yang kebun. Pada saat jatuh tempo, perusahaan akan melunasi obligasi sebesar nilai nominalnya. Obligasi jenis ini disebut zero coupon bond. Investor yang bersifat takut terhadap risiko suku bunga dapat memilih obligasi yang menawarkan kupon rate berubah-ubah yang disebut dengan floating rate bond. Di bawah ini merupakan tabel peringkat obligasi. Obligasi yang termasuk AAA dan B adalah obligasi yang sangat aman untuk investasi. Single A dan B berada di bawah dua yang pertama, tetapi cukup bagus untuk dikelompokkan sebagai obligasi yang aman untuk investasi, sehingga 4 peringkat pertama ini sering disebut investment grade bond. Peringkat selanjutnya yaitu B dan di bawahnya merupakan obligasi yang memiliki risiko dan return yang tinggi, serta bersifat sangat spekulatif sehingga sering disebut junk bond. Obligasi ini memiliki kemungkinan tidak dilunasi yang sangat tinggi. Pengelompokan obligasi memiliki 2 implikasi. Yang pertama, peringkat obligasi yang merupakan indikator risk default akan mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat bunga obligasi dan biaya modal obligasi perusahaan penerbitnya. Dan yang kedua adalah obligasi juga dibeli investor kelembagaan yang memiliki keterbatasan atas obligasi mana yang akan dibeli. Sehingga jika peringkat obligasi suatu perusahaan merosot di bawah PBB, obligasi akan sulit dibeli oleh investor kelembagaan. Return on investment serta penilaian surat berharga. Nilai berbagai aktiva real atau real asset didasarkan atas keuntungan yang diharapkan akan diterima di masa datang atau
age-based deferred benefit, selama usia ekonomis aktiva itu. Begitu pula penilaian finansial aset, seperti halnya saham dan obligasi juga didasarkan atas age-based return selama kepemilikan finansial aset itu. Besar kecilnya dividen sangat tergantung oleh besar kecilnya laba yang diperoleh oleh proporsi laba yang akan dibagikan dalam bentuk dividen atau dividend payout ratio. Pemegang saham juga dapat menderita capital loss apabila ternyata harga jual saham lebih rendah daripada harga belinya. KE bisa dicari dengan cara dividen ditambah harga pasar dikurangi harga beli dibagi harga beli, di mana KE adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau disyaratkan pemegang saham. Misalkan, seseorang membeli saham sebuah perusahaan dengan harga 5.000, diharapkan perusahaan akan membagikan dividen seharga 2.000 pada akhir tahun, dan harga pasar setelah pembayaran dividen diharapkan menjadi 5.500, sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan adalah KE sama dengan 200 ditambah 5.500 min 5.000 per 5.500. Maka KE hasilnya adalah 10,40%. Atau KE bisa dicari dengan cara lain, 5.000 sama dengan 200 per 1 plus KE pangkat 1 ditambah 5.500 per 1 plus KE pangkat 1. 5.000 sama dengan 5.700 dibagi 1 plus KE pangkat 1. 1 plus KE pangkat 1 kali 5.000 sama dengan 5.700. KE sama dengan 5.700 dibagi 5.000 sama dengan 10,40%. Misalkan pemegang saham ingin menahan saham untuk jangka waktu atau holding period selama 2 tahun, kemudian menjualnya akhir tahun kedua. Misalkan dividen pada akhir tahun kedua adalah 400 dan diharapkan harga pasar akhir tahun kedua adalah 6.000, maka tingkat keuntungan yang diharapkan pemegang saham adalah 5.000 sama dengan 200 per 1 plus KE pangkat 1 ditambah 400 per 1 plus KE pangkat 2 ditambah 6.000 per 1 plus KE pangkat 2. Dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh besarnya tingkat keuntungan yang menyamakan present value dividend dan harga jual sama dengan 5.000 adalah sebesar 10,11%. Secara umum dapat dirumuskan P ke 0 sama dengan sigma D ke 1 per 1 plus KE pangkat T ditambah P ke N per 1 plus KE pangkat N mulai dari T sama dengan 1 sampai dengan T ke 6. Di mana P ke 0 sama dengan adalah harga pasar pada tahun ke 0, kemudian TT adalah dividen yang diharapkan pada setiap akhir tahun T, dan sigma adalah menunjukkan jumlah, P kedua adalah nilai akhir atau harga pasar saham pada akhir tahun kedua. KE adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jika holding periodenya adalah 10 tahun, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dapat diformulasikan menjadi P ke 0 sama dengan sigma DT per 1 plus KE pangkat T ditambah P ke 10 per 1 plus KE pangkat 10 mulai dari T sama dengan 1 sama dengan T ke 10. Dengan jika holdingnya tak terhingga, maka keuntungan yang disyaratkan adalah P ke 0 sama dengan sigma DT per 1 plus KE pangkat T mulai dari T sama dengan 1 sampai dengan T tak terhingga. Dengan demikian, maka nilai saham perusahaan bagi investor adalah sama dengan discounted present value dividend yang diharapkan diterima masa datang. Misalkan dividen yang akan dibayarkan adalah sama setiap tahun hingga tahun ke T, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi P ke 0 sama dengan D per 1 plus KE pangkat 1 ditambah D per 1 plus KE pangkat 2 ditambah D per 1 plus KE pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kedua harus dikalikan dengan 1 plus KE, maka akan diperoleh P ke 0 dikali 1 plus KE sama dengan D plus D per 1 plus KE pangkat 1 ditambah D per 1 plus KE pangkat 2 ditambah seterusnya. Setelah itu kurva dengan persamaan 4.4 dengan persamaan 4.5, maka diperoleh P ke 0 dikali 1 plus KE dikurangi P ke 0 sama dengan D dikali D per 1 plus KE pangkat T. Bila T mendekati tidak terhingga, maka D per 1 plus KE pangkat T akan mendekati 0. Maka rumusnya menjadi P ke 0 ditambah P ke 0 dikali KE dikurangi P ke 0 sama dengan D. P ke 0 kali KE sama dengan D kali P ke 0 sama dengan D per KE. Maka rumusnya menjadi D per P ke 0. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang diharapkan adalah sama dengan dividen dibagi dengan harga beli saham.
Misalkan harga beli saham 5.000 dan saham tersebut akan memberikan dividen 800 untuk selamanya. Saham tersebut untuk dimiliki dalam jangka waktu selamanya pula, maka tingkat keuntungan diharapkan adalah. Maka KE dapat dicari dengan cara 800 dibagi 5.000 sama dengan 16%. Saham dengan model pertumbuhan. Saham dengan model pertumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, model pertumbuhan 1 tahun. Apabila dividen dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan sesuai dengan harapan pemegang saham, maka untuk menentukan harga pasar saham akan sangat mudah. Pertama, kita asumsikan bahwa dividen akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar G secara konstan, sehingga dividen pada tahun T akan sama dengan D ke 0 dikali 1 plus G pangkat T. D ke 1 sama dengan D ke 0 dikali 1 plus G, D ke 2 sama dengan 1 plus G pangkat 2, D ke 3 sama dengan 1 plus G pangkat 3, D ke 4 sama dengan 1 plus G pangkat 4, dan seterusnya. Analog dengan penyelesaian persamaan sebelumnya, kedua harus dikalikan dengan 1 plus KE atau 1 plus G dan persamaan 4.9 dikurangi persamaan 4.10, maka akan diperoleh persamaan yang baru. Maka persamaannya adalah P ke 0 dikali 1 plus KE pangkat 1 plus KE per 1 plus G min 1 sama dengan D ke 0 dikali D ke 0 kali 1 plus G per 1 plus KE. Karena mendekat tak terhingga dan ke lebih besar daripada pertumbuhan G, maka ruas kanan D ke 0 kali 1 plus G atau 1 plus K per 1 plus KE akan sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi P ke 0 sama dengan D ke 1 per KE min G. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para investor adalah sama dengan dividen yield atau D ke 1 per P ke 0 yang diharapkan ditambah dengan capital gain yield atau G yang diharapkan. Misalnya, saham perusahaan Alfa pada tahun yang akan datang diharapkan akan membagikan dividen sebesar 900 per lembar saham. Diharapkan pertumbuhan laba dividen sebesar 5% tahun yang lalu akan berlangsung terus untuk tahun mendatang. Apabila tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor sebesar 11%, maka harga yang layak untuk saham tersebut adalah P ke 0 sama dengan 900 dibagi 11% min 5% sama dengan 900 per 6% sama dengan 15.000. Yang kedua, model pertumbuhan 2 tahap. Model yang relatif sederhana dapat dikembangkan untuk menilai saham yang memiliki pola pertumbuhan dividen. Jika G1 adalah tongkat pertumbuhan dividen di atas normal untuk periode M tahun, dan G kedua adalah tingkat pertumbuhan yang normal mulai tahun M plus 1 dan berlangsung terus-menerus untuk selamanya, maka nilai saham dengan 2 tahap pertumbuhan itu dapat dicari dengan cara P ke 0 sama dengan sigma D0 kali 1 plus G1 pangkat T per 1 plus KE pangkat T ditambah PM per 1 plus KE pangkat M mulai dari T sama dengan 1 sampai dengan T ke M. Dengan model pertumbuhan yang konstan, maka nilai PM adalah nilai saham pada tahun ke M yang sama dengan persamaan value DM plus 1 per KE min G2, sehingga persamaan tersebut akan menjadi P ke 0 sama dengan sigma D ke 0 dikali 1 plus G1 pangkat T per 1 plus KT pangkat T ditambah 1 per 1 plus KE pangkat M dikali D M plus 1 per KE min G2 mulai dari T sama dengan 1 sampai dengan T ke M, di mana KE adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor. D0 dan DM plus 1 adalah dividen yang dibayarkan pada tahun ke-0. Persamaan 4.14 terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah present value dividen yang tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar G ke 1. Komponen kedua adalah present value dari harga jual saham dengan pertumbuhan konstan sebesar G2. Adapun DM plus 1 tidak lain sama dengan D0 kali 1 plus G1 pangkat M dikali 1 plus G2 pangkat 1. Misalkan saham PT Sintek diharapkan akan mengalami pertumbuhan sebesar 12% per tahun selama 5 tahun. Setelah pertumbuhan di atas normal tersebut, diharapkan tingkat pertumbuhan hanya mencapai sebesar 6% yang akan berlangsung selamanya. Dividen yang dibayarkan saat ini adalah 200 per lembar saham. Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor adalah 15%, berapa harga saham atau nilai PT Sintek tersebut? Nilai saham pada akhir tahun kelima adalah D kelima dikali 1 plus G2 per KE min G2. Jadi P kelima sama dengan 352,46 dikali 1 plus 0,06 per
0,15 min 0,06, maka hasilnya akan menjadi 4151,11. Maka persen value P kelima dapat dicari dengan cara P kelima dibagi 1 plus KE pangkat 5 sama dengan 4151,11 per 1 plus 0,15 pangkat 5 sama dengan 2063,83. Dengan demikian, nilai saham P0 sama dengan persen value dividen 5 tahun pertama ditambah dengan persen value nilai saham akhir Q tahun kelima adalah 923,11 ditambah 2063,83 sama dengan 2986,94. Tiga model pertumbuhan 3 tahap. Tidak jarang pertumbuhan mengalami 3 tahap, yakni pertumbuhan di atas normal, pertumbuhan normal, dan pertumbuhan di bawah normal. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya diperlukan modifikasi atas persamaan berikut. PO kali KE sama dengan D, PO sama dengan D per KE. Misalkan saham PT Sentex tersebut mengalami pertumbuhan sebesar G1 selama 5 tahun, kemudian pertumbuhan itu menurun menjadi G2 dari tahun ke-5 hingga tahun ke-10, dan setelah itu tumbuh dengan G3 untuk selamanya. Apabila tingkat keuntungan yang disyaratkan para investor sebesar KE, maka nilai saham tersebut adalah, maka dapat diperoleh persamaan di bawah ini. Atau rumus di dalam tabel tersebut. Misalkan saham PT Sentex tersebut G1 sebesar 12%, kemudian G2 sebesar 10%, dan G3 sebesar 6%. Bila tingkat keuntungannya disyaratkan sebesar 15%, sedangkan pertumbuhan tahap pertama akan berlangsung hingga tahun ke-5. Kemudian pertumbuhan tahap kedua berlangsung hingga tahun ke-10, dan setelah itu tahap ketiga untuk selamanya. Maka dengan data yang sama, harga saham tersebut sebagai berikut. Maka diperoleh data-data di bawah ini yang di dalam tabel. Maka nilai saham pada akhir tahun ke-10 adalah P10 sama dengan D11 per KE min G3, P10 sama dengan D10 kali 1 plus G3 per KE min G3, P10 sama dengan 566,90 dikali 1 plus 0,06 per 0,15 min 0,06, P10 sama dengan 600,91 per 0,09, P10 sama dengan 6676,77. Present value atau P10 sama dengan P10 per 1 KE pangkat 10 sama dengan 6676,77 per dalam kurung 1 plus 0,15 pangkat 10 sama dengan 1659,40 rupiah. Dengan demikian, maka nilai saham P0 sama dengan present value dividen 5 tahun pertama ditambah dengan present value 5 tahun kedua dan nilai saham akhir tahun ke-10. PO sama dengan 1690,63 plus 1659,40, maka diperoleh 3.350,03 rupiah. Nilai intrinsik versus harga pasar. Peningkatan efisiensi pasar modal semakin mempersulit pencarian sekuritas yang undervalued atau dinilai terlalu rendah daripada nilai yang wajar. Ruang gerak analisis sekuritas menjadi semakin sempit, begitu juga pendapatan yang diharapkan. Para analisis fundamental umumnya menggunakan informasi yang berkaitan dengan profitabilitas perusahaan, baik saat ini maupun prospeknya di masa mendatang untuk mengukur nilai pasar saham yang wajar. Adapun analisis fundamental berbeda dengan analisis teknikal yang menggunakan data tren atau kecenderungan harga saham masa lalu untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang. Analisis teknikal secara implisit mengasumsikan bahwa pola perubahan harga saham pada masa lalu akan terulang di masa yang akan datang. Model yang umum digunakan untuk mengukur nilai perusahaan yang going concern adalah dengan menggunakan kapitalisasi saham yang beredar. Kapitalisasi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh penentuan harga pasar saham. Sementara itu, harga saham ditentukan oleh dividen yang diharapkan dan tingkat keuntungan yang disyaratkan.
Contoh, misalkan kita membeli saham untuk jangka waktu 1 tahun, diharapkan dividennya akan diperoleh sebesar ED1 Rp40. Adapun harga saham saat ini atau P0 adalah 600 dan harga saham akhir tahun diharapkan E atau P1 adalah 6.800. Return total atau holding period return diharapkan sebesar EHPR sama dengan ER sama dengan pendapatan yang diterima selama periode pemilikan plus nilai saham pada akhir periode per nilai saham pada awal periode sama dengan ED1 plus EP1 min P0 per P0 atau PO. ER sama dengan 40 plus 6.800 min 6.000 per 6.000 sama dengan 0,14 atau 14%. Price Earning Ratio dan Growth Opportunities. Price Earning Ratio atau PER adalah salah satu ukuran paling dasar dalam analisis saham secara fundamental. Secara mudahnya, PER adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun. Karena yang menjadi fokus perhitungannya adalah laba bersih yang telah dihasilkan perusahaan, maka dengan mengetahui PER sebuah emiten, kita bisa mengetahui apakah harga sebuah saham tergolong wajar atau tidak secara real dan bukannya secara futur alias perkiraan. Contoh, perusahaan Bulan dan Bintang sama-sama memiliki dividen per lembar Rp50. Tetapi perusahaan Bulan menginvestasikan 60% earning dengan ROE 15%, sementara perusahaan Bintang membagikan seluruh earning sebagai dividen. Harga saham perusahaan Bintang hanya Rp400, berarti PE ratio-nya sebesar 400/50 sama dengan 8. Sedangkan PE ratio perusahaan Bulan adalah sebesar 571,43/50 sama dengan 11,43. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PE ratio dapat digunakan sebagai indikator tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Ini dapat pula dijabarkan dengan cara melakukan range persamaan semuanya menjadi persamaan di bawah ini. Materi selanjutnya adalah penilaian saham preferen. Dividen per lembar saham pada umumnya tidak meningkat pada saat pendapatan meningkat. Jika dividen saham preferen, perusahaan tidak membayarkan dividen kepada pemegang saham preferen karena alasan tertentu, maka untuk saham preferen kumulatif dividen tersebut dibiarkan bisa datang dan kepada pemegang saham. Apabila risiko meningkat, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan meningkat karena pemegang saham preferen menanggung risiko yang besar daripada pemegang obligasi. Akan minta tingkat keuntungan yang lebih besar daripada pemegang. Dengan demikian, sepertinya saham biasa yang holding periodnya tak terhingga, maka penilaian saham preferen tersebut adalah P0 sama dengan sigma T sama 1 DP per buka kurung 1 plus KP tutup kurung pangkat T, di mana DP adalah dividen setiap periode. KP adalah rate of return saham preferen. Apabila holding periodnya tak terhingga, maka persamaan tersebut akan menjadi P0 dengan DP per KP. Contoh, misalkan untuk saham preferen kumulatif PT Great River memberikan dividen setiap periode sebesar Rp575 per lembar saham. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 9%, maka nilai saham preferen tersebut adalah P0 sama dengan Rp505 per 0,09 sama dengan Rp6.388. Selanjutnya, penilaian obligasi dengan jatuh tempo. Penilaian obligasi relatif mudah karena pendapatan atas obligasi berupa bunga secara pasif tiap periode akan diterima. Pemegang obligasi yang memiliki jatuh tempo pada akhir periode tertentu akan mendapatkan pembayaran bunga setiap periode. Kurung I1 plus I2 plus I3 plus dan seterusnya plus IN tutup kurung.
selama N periode dan pembayaran besar nilai nominal sebesar M pada akhir tahun N atau pada jatuh tempo. Seperti halnya saham, nilai atau harga obligasi juga merupakan proses value pendapatan atau bunga yang akan diterima ditambah dengan proses value pelunasan besar nilai nominal pada saat itu. Seperti rumus di bawah ini, di mana PO adalah proses value obligasi tahun ke-0 atau harga obligasi, KD adalah rate of return pada obligasi, sedangkan M adalah nilai jatuh tempo dan I1 adalah obligasi. Karena besarannya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sampai dengan dan seterusnya, IN dikurangi 1 sama dengan IN sama dengan I, maka persamaan tersebut dapat berubah menjadi seperti rumus di bawah ini. Praktek yang umum terjadi, perusahaan membayar bunga atau kupon pemilik obligasi setiap 6 bulan sekali. Dengan demikian, formula rumusnya perlu disesuaikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Perubahan yang diperlukan adalah membagi kupon atau bunga dan tingkat keuntungan yang disyaratkan berubah, sehingga persamaan yang baru menjadi seperti rumus di bawah ini. Selanjutnya adalah obligasi tanpa jatuh tempo. Dalam obligasi tanpa jatuh tempo, berarti nilai maturity atau face value adalah sama dengan 0. P 0 sama dengan sigma, T sama dengan I per kurung 1 I KD kurung pangkat D, atau seperti rumus bawahnya. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan kurung 1 plus KD tutup kurung, maka akan diberi persamaan kedua seperti halnya rumus bawahnya. Selanjutnya kedua persamaan tersebut dikurangkan, maka akan diberi persamaan ketiga seperti rumus bawah ini. Apabila T mendekati tak terhingga, maka I per kurung 1 plus KD tutup kurung pangkat T akan sama dengan 0 atau sangat kecil, seperti rumus di bawah. Contoh, misalkan obligasi PT Jasa Marga dengan nominal Rp1 juta tanpa jatuh tempo membagikan kupon sebesar 8% per tahun. Apabila tingkat keuntungan yang disyaratkan sekitar 10%, maka nilai obligasi atau yang adalah besar dengan obligasi 8% dikalikan Rp1 juta sama dengan Rp80.000. Tingkat keuntungan yang disyaratkan atau KD sama dengan 10%. P0 sama dengan Rp80.000 per 10%. P0 sama dengan Rp800.000. Saya perwakilan dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata yang jadi teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.